Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hadir lagi The Banten Dinamo Channel menyuguhkan kembali tutorial gulung dinamo 3 pas hangus terbakar sehingga rusak berat akibat bearing rusak, yaitu motor hoist 7,5 kW atau 10 HP. Nah ini saudara-saudara, sebelum pembongkaran atau sebelum kawatnya diambil, maka kita harus perhatikan dulu, lihat dulu nemplate, karena biasanya dinamo itu ada nemplate-nya, dan ini nemplate ini ada data di situ. Kalau tidak ada nggak masalah, tapi harus diperhatikan, jangan langsung dibongkar. Lihat dulu sambungannya delta apa bintang, terus dihitung langkahnya, sistem gulungannya apa sisir apa ngeblok, itu harus diperhatikan. Kalau sudah semuanya diketahui, sambungannya sudah dipahami, gulungannya, sistemnya blok atau sisir sudah dipahami, boleh dibongkar. Nah, tapi sebelum dibongkar jangan lupa ditulis dulu di buku data agar tidak lupa. Nah, kebetulan dinamo ini menggunakan kawat 1,20 dan 1,1540 lilit. Nah, kalau sudah semuanya selesai, sudah dibongkar segala, maka kita tinggal membuat skemanya. Nah, ternyata dinamo hoist 75 kW ini sistemnya sistem ngeblok. Alurnya ada 36 alur. Kemudian setiap poolnya itu ada 3 seri. Sistem gulungannya kecil, sedang, dan besar. Kalau saya biasanya menggunakan sistem sisir, jadi dibuat sama. Kalau ini dalam skema ini ada kecil, sedang, dan besar. Itu ada tiga sisir. Nah, ini sedang menggambar skema yang pertama itu, yang diawali dari titik nomor 3 itu diperuntukkan untuk U1. Nah, ini karena sistem ngeblok maka seperti ini. Jadi pertama untuk U1, ujungnya ini garis ini yang menghubungkan ujung dengan awal ini adalah sambungan sebenarnya. Nah, ini untuk U1-nya. Yang kemudian yang kedua ini untuk W2, seperti itu biasanya jadi kalau sama semua dinamo 3 pas, apabila menggambar skema, maka yang pertama itu pasti U1, yang kedua W2, setelah W2 nanti diikuti dengan P1, terus saja seperti itu. Jadi pada dasarnya sama seperti itu. Nah, ini skemanya skema ngeblok, tapi tetap aja walaupun ngeblok, ketika kita menggambar maka diawali dengan titik pertama yaitu U1. Nah, ini sedang blok kedua untuk W2. Nah, untuk W2. Nah, itu sambungannya. Kemudian ujungnya untuk W1. Kemudian yang ketiga yaitu untuk P1. Untuk P1. Jadi ini untuk P1. Nah, titik. Ini untuk P1. Kemudian untuk P2-nya dibuat lagi. Nah, ini untuk P2. Jadi kalau dalam 3 pas itu pertama U1, W2, P1. Nanti ujungnya nanti U2, W1, P2. Nah, ini untuk P2. Ini untuk U1,
W2 P1. Nah itu U2 dan W1 P2. Nah ini sambungannya bintang. Nah ini gambar sudah selesai, tinggal datanya ditulis. Ini datanya voltase 380 kW 7,5 atau 10 HP RPM 1400, sambungan bintang. Rata-rata untuk Hawaiian itu sambungan bintang bukan delta ya, walaupun kW-nya 7. Diameter kawatnya 1,15 ditambah 1,20. Jumlah lilitannya 40. Tapi nanti ini mau dimodif ini menggunakan 3 kawat. Nah, setelah selesai menggambar skema, kita memotong kertas nomek. Nah ini motong kertas nomeknya menggunakan kertas nomek tebal 0,25. Nah ini harus diukur lubang alur ini berapa senti panjangnya, luas luas alurnya ini berapa, diameternya, luasnya itu berapa, nanti diukur. Nah ini pemotongannya ini. Nah itu ini sudah ada ininya, datanya. Panjangnya 15,6, sedangkan lebarnya 4 cm. Jangan lupa ujungnya dilipat. Nah itu sebagai fungsinya, lipatan ini sebagai pengunci agar kertas ini tidak rubah. Dan kita harus memotong kertas ini kawat 3 rangkap 1,05, 1,0 dan 0,95. Jumlah lilitannya 66 lilit bagi 3. Membuat emalnya emalnya ini pakai, nah ini digulung ini menggunakan kawat 3 rangkap ya, 3 rangkap. Nah ini gulungan yang sudah selesai, jadi sudah selesai ininya, tinggal di persiapan untuk memasukkan kawat email ini di lubang alur. Nah ini sudah mulai. Jangan lupa pertama memasukkan kawat ini, yaitu pada titik pertama ini untuk U1. Nah ini ada 3 sisir. Nah jadi dalam skema itu aslinya menggunakan blok dan sistem gulungannya itu kecil, sedang, besar, itu ada 3. Nah sekarang dirubah menjadi sisir, jadi dibuat sama. Nah ini menggunakan kawat 3 rangkap 1,05 tambah 1,0 dan 0,95, semuanya 66 lilit. Ini hati-hati ketika masukkan kawat, karena kalau tidak hati-hati bisa lecet. Nah ini sudah 4 pul yang dimasukkan. Jangan lupa ketika masukkan kawat itu diberi kertas ya, di karetnya itu sebagai pelapis kawat agar tidak terjadi gesekan dengan karet. Nah ini sudah dimasukkan semua, ini sedang dipilih dan disambung, untuk disambung. Tapi sebelum disambung, karena yang keluar ini 3, maka yang keluar, semua kabel yang keluar itu 6. Jadi tapi yang keluar 3 UVW, jadi yang 3 disambung di dalam. Nah, ini sedang dirapikan. Nah ini sedang merapikan di depannya ya. Itu jadi UVW, sedangkan yang 3 digabung jadi 1 sebagai bintang. Jangan lupa saksikan terus channel ini bagi yang ingin belajar gulung dinamo ya. Silakan
ditonton dan dipelajari. Penyambungan kawat email dan teflon ini dengan timah dan solder yang 200 watt, jadi tidak menggunakan asetilin. Jadi kalau menggunakan asetilin itu biasanya dengan kawat perak. Kali ini penyambungannya dengan solder dan timah. Jadi sebenarnya yang lebih kuat itu sebenarnya dengan asetilin kawat perak, tapi dengan timah juga tidak masalah, yang penting rata ketika di soldernya, dan benar-benar harus matang timahnya, jadi tidak berubah. Setelah disambung maka diikat dengan kain pengikat agar rapi. Kain pengikat ini fungsinya sebagai pengikat kawat, itu pertama. Yang kedua, ini sebagai isolasi jika bersentuhan dengan cover, sehingga aman ketika diikat dengan kain ini. Selanjutnya nanti apabila sudah selesai diikat, ini sedikit lagi selesai, nanti akan dilakukan pengetesan apakah hasilnya bagus, mutar atau tidak. Ini dilakukan pengetesan. Pengetesan ini sebelum di vernish, dites. Nah, ini belum selesai diikatnya. Kemudian jika pengetesan itu tidak masalah, maka berarti gulungan ini berhasil, artinya tidak gagal dan dianggap berhasil dengan hasil bagus. Itu pun nanti dilihat ampernya apakah sesuai dengan nameplate itu. Biasanya kalau di nameplate itu ampere maksimal. Kalau di dalam pengetesan diukur dengan tang ampere, biasanya kalau gulungan bintang itu kalau gulungan sambungan bintang itu ampere yang tertera di nameplate, misalnya 13 kW itu ampernya 30, maka itu harus dibagi 3 karena ini bintang. Jadi dalam beban kosong ampere itu minimal 10, maksimal 13. Saksikan terus ini itu. Nah, ini sedang dirakit. Setelah selesai diikat dengan rapi, ini dirakit untuk pengetesan. Ini harus hati-hati ketika ngangkat cover ini, karena cover dinamo hoist ini beda dengan dinamo yang lain, jadi agak berat ini, makanya harus hati-hati karena takut ketika menutup covernya ini kena kawat. Ini sudah dilakukan pengetesan dan selagi dicek ampernya, dan itu sedang diacuk. Ternyata hasilnya bagus.